Pagi ini kita belajar indahnya kalimat Alhamdulillah. Kalimat sederhana tapi punya pahala yang luar biasa. Kalimat Alhamdulillah meningkatkan iman kita kepada Allah. Kalimat Alhamdulillah merubah cara pandang kita dalam hidup. Dan kalimat Alhamdulillah menambah rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bunda sayang, pagi ini kita akan belajar topik yang bagus sekali. Judulnya adalah ketika kebaikanmu tidak dihargai. Bunda sayang, dunia ini ya, dunia ini spidol temani asal kumaha ya. Yang birunya. Baju Ahilman bagus nggak, Bu? Ini produk baru saya, Bu ya. Tolong dibeli nanti di luar ya. Dunia itu, punten. Ciri dunia itu salah satunya dunia ini tempat beramal. Tempat apa? Beramal. Tempat beramal. Berarti selama kita hidup di dunia, maka selama itulah kita harus menyibukkan diri kita untuk apa? Untuk beramal. Kenapa untuk beramal? Karena dunia ini tempat menanam yang nanti panennya tergantung apa yang kita tanam. Betul nggak? Kan Bunda tahu ya, kita itu hidup setidaknya akan mengalami 12 etape kehidupan. Ada berapa? 12. Perhatikan ini ya. Yang pertama, manusia hidup di alam ruh. Apa yang pertama? Alam ruh. Yang kedua, manusia hidup di alam rahim. Yang ketiga, manusia hidup di alam dunia. Yang keempat, manusia hidup di alam kubur. Yang kelima, manusia akan hidup di alam kiamat, di mana kita akan dihancurkan. Ulangi, 1 alam apa? Alam ruh. 2 alam rahim. Alam ruh, alam rahim sudah kita lewati, betul? Yang ketiga alam apa? Alam dunia sedang kita jalani, betul? Yang keempat alam kubur akan kita lewati nanti. Yang kelima alam kiamat, di mana kita akan dihancurkan. Setelah dihancurkan, maka manusia akan masuk etape yang keenam, namanya alam dibangkitkan. Bahasa Arabnya yaumul ba'ats. Setelah dibangkitkan, manusia dikumpulkan, namanya yaumul mahsyar. Setelah dikumpulkan, manusia akan ditimbangkan setiap amal perbuatannya, namanya yaumul mizan. Setelah ditimbangkan, manusia akan dihitungkan amalnya, namanya yaumul hisab. Setelah dihitung, manusia akan diberikan pertolongan, namanya yaumus syafaat. Dan kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Yang ke-11, manusia akan masuk alam diperjalankan di sebuah jembatan, namanya jembatan apa? Shiratal mustaqim. Sampai nanti yang terakhir, manusia akan menempati yaumul akhirah. 2 tempatnya, kalau enggak surga, neraka. Ada yang bisa mengulangi 12 ini? Ulangi ya. Yang pertama alam apa? Alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur. Yang kelima alam kiamat. Yang keenam alam dibangkitkan. Yang ketujuh alam dikumpulkan. Yang kedelapan alam ditimbangkan. Kesembilan alam dihitungkan. Ke-10 alam diberikan syafaat atau pertolongan. Yang ke-11 alam diperjalankan. Yang ke-12 alam akhirat, surga dan nerakanya. Berarti mohon maaf, dunia ini akhir atau bukan? Ternyata dunia ini baru tahapan yang ketiga.
Setelah ini akan ada etape-etape yang akan kita lewati. Pertanyaannya, kenapa dunia jadi tempat amal? Karena amal ini akan menentukan kehidupan kita yang selanjutnya. Maka saat Bunda bertanya, kita teh ngapain di dunia? Jawabannya, selama di dunia kita sibuk dengan amal. Karena hanya itu yang kita punya selama di dunia. Catat ini. Hanya amal yang kita punya selama di dunia. Lainnya nggak punya, hanya dititipi saja oleh Allah. Ada orang yang dikasih harta, mohon maaf, harta sebanyak apapun saat kembali ke alam kubur, ikut atau tidak? Enggak. Apakah ada orang yang tukang semen dikubur pakai semen? Tidak. Tetap pakai tanah. Yang punya mobil bagus dikubur nggak sama mobilnya? Ditinggal, betul nggak? Keluarga titipan. Maka mohon maaf, kalau hari ini ada di antara Bunda yang dititipi dengan keluarga, baiknya, buruknya, jangan pernah merasa gelisah dengan keadaan itu, karena semuanya hanyalah titipan. Bunda punya suami ganteng, titipkan ka batur lieur kenaon titipan. So, Bunda punya suami ganteng, seneng apa enggak? Alhamdulillah lah, walaupun ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek ganteng-ganteng gitu. Bener bener kan? Tidak ada yang salah kan? Bunda mohon izin, Bunda wafat. Pertanyaan saya, itu suami yang mencintai Bunda atau dicintai oleh Bunda, ikut apa enggak? Paling dia nganterin sampai mana? Sampai kuburan. Sedih apa enggak? Tergantung. Ya tergantung atuh. Barangkali ada yang berharap lain tiba heula mau teh cenakan meureun apa. Tapi boleh jadi kalau bicara umum mah pas sedih, betul enggak? Seminggu sedih, sabulan sedih, mohon maaf, setahun kemudian belum tentu juga. Jadi gimana Ustadz? Ternyata tidak ada yang kita miliki dalam hidup ini kecuali amal yang kita lakukan. Berarti ini rumus. Kalau kita tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Status hari Kamis malam Jumat itu tuh. Kalau kita tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa. Untuk apa kita merasa memiliki sesuatu yang hanya dititipi? Sok, sekarang mau tanya, Bunda lebih gelisah dengan rezekinya atau lebih gelisah dengan amal saat Bunda mencari rezeki? Saya ulangi pertanyaannya, Bunda lebih gelisah dengan rezeki atau lebih gelisah dengan amal saat Bunda mencari rezeki? Kebanyakan di antara kita sibuk gelisah dengan apa? Rezekinya daripada amal menjemput. Bunda lebih gelisah dengan suami Bunda atau lebih gelisah dengan amal Bunda ketika melayani suami Bunda? Kita mah lebih sibuk, suami saya gimana? Suami saya engke kumaha? Kita mah lebih sibuk itu daripada kita mikirin amal apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah untuk menjadi istri yang baik depan suami kita. Betul? Padahal mohon maaf, kelakuan suami Bunda yang dihadirkan ke Bunda itu akan dihisab nggak sama Allah kepada kita? Mual. Bunda, suami Bunda mau adu gelajar, kaki di kepala, kepala di kaki, nyakitin kita, melukai kita, ku Allah mau dihisab ke kita. Kita hanya ditanya, sikapmu sama suamimu bagaimana ketika suamimu berbuat seperti itu? Betul nggak? Jadi suami orang erek, kumaha maneh nawe? Rek arek berek cerek deh, ya sudah. Bunda nggak akan dihisab, nggak akan ditanya, ece naon
Misalnya ditanya bunda teh ku Allah, ece naon naon kan wah kitu meureunnan. Ditanya ku Allah teh, ece ari waktu di dunia teh suami kamu teh kumaha sama kamu misalnya. Mau ditanya begitu. Hanya akan ditanya, ece aku tahu selama di dunia suami kamu menguji kamu. Apa yang kamu lakukan kepada suami kamu itu? Ya Allah, abi teh keheul pisan di dunia teh ka suami aku. Terus kumaha reka balas teu bisa ya Allah. Terus kumaha nyangakeun we ya Allah. Lebetkeun ka neraka lieur ya Allah, suami aku tidak lieur. Kan meureun kitu urang mah baheula teh nya. Bunda, mohon izin. Saya mau kasih penguatan begini ya. Rumah tangga itu kan rumit ya. Betul nggak? Yang sederhana rumah makan. Rumah tangga itu rumit. Yang sederhana rumah makan. Sok. Punten. Kan rumah tangga teh beda-bedanya. Ada yang suaminya soleh, ada nggak? Istrinya nggak soleh, ada nggak? Keluarga siapa itu teh? Nabi Nuh suaminya soleh, istrinya siapa? Ibu Nuh. Ini liur wae ngajawab iya tiba heula. Nabi Nuhnya soleh, istrinya siapa? Ibu Nuh. Ibu Nuhnya tidak soleh. Ada juga yang lain. Nabi Lut soleh, istrinya siapa? Ibu Lutnya. Ibu Lutnya tidak soleh. Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada tidak? Keluarga siapa? Fir'aun suami tidak soleh, istrinya siapa namanya? Kade ulah ngajawab Ibu Aun deh. Ibu Aun. Namanya Asia. Siapa namanya? Asianya soleh, Fir'aunnya tidak soleh. Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Keluarga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ibu Lahab. Tiba heula ngajawab teh. Ummu Jamil. Siapa namanya? Abu Lahabnya tidak soleh, Ummu Jamilnya tidak soleh. Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Keluarga siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang saya mau tanya, istri itu masuk surga tergantung suami atau tergantung amal yang dia lakukan? Sok, kalau istri masuk surga tergantung suami, Asia nggak akan masuk surga. Siapa suaminya? Fir'aun. Pertanyaan Ustadz, suami ibu kayak Fir'aun tuh? Maknya sih gak Fir'aun kan wal mungkin merenan. Suami ibu mohon izin ya, sejahat-jahatnya, sekurang-kurang mah cek ahilman mah henteu siga Fir'aun teuing. Nya paling mendekati Fir'aun. Jadi bunda kadang-kadang ada yang bilang gini, naon? Saya teh hopeless asup surga teh. Kunaon? Atuh tinggali suami aku kieu kolis lagi mending liur suami aku mah. Bunda masuk surganya bunda bukan karena suami bunda. Betul nggak? Bunda bisa nggak masuk surga tanpa suami? Ada seorang perempuan namanya Maryam binti Imran, tidak punya suami, tapi Allah janjikan surga bagi dirinya. Betul? Apa maksudnya? Bunda kalau nggak punya suami juga bisa masuk surga. Ulah iya mah, kan katanya istri yang bisa masuk surga itu yang taat sama suami. Boleh nggak kalau aku taat sama suami orang lain? Daliur pertanyaan. Bima alhamdulillah taat sama suami. Suami siapa? Suami orang lain aku mata. Eta mah lain cerita. Apa maksud ahilman? Catat. Dunia ini tempat apa?
Amal. Amal yang seperti apa yang Allah inginkan itu? Jawabannya amal ulang ini, soleh. Naon amal soleh teh? Naon amal soleh teh? Amal soleh teh nya amal soleh we. Naon nya amal soleh we. Amal soleh itu setiap amal yang dilakukan untuk Allah sesuai aturan Allah di jalan Allah gitu. Ulangi, amal soleh itu segala sesuatu, segala amal yang dilakukan untuk siapa? Allah. Berarti dengan amal solehnya itu apa? Meningkat imannya. Jadi nah dia teh beramal gara-gara iman ke Allah. Punten. Orang yang beda agama dengan kita beramal atau tidak? Beramal tidak? Berbuat baik tidak? Mereka beramal, mereka berbuat baik, tapi belum tentu jadi amal soleh. Kenapa? Karena amalnya tidak dilakukan karena Allah, gitu poinnya. Tapi kalau bunda ketika ada iman di dalam hati kita dan melakukan karena Allah jadi amal soleh. Dan inilah yang membuat kita berbeda dengan mereka. Karena setiap amal kita dilandasi karena siapa? Makanya mohon maaf bunda sayang, kalau kita beramal bukan karena Allah pasti kecewa. Jelas? Sering Ahilman sampaikan, kenapa istri harus taat sama suami? Karena apa? Halo, ulang wae atuh ieu teh. Karena apa? Karena perintah. Jadi bunda teh jadi istri yang baik bukan gara-gara suami biar sayang sama kita, bukan. Kalau itu yang bunda harapkan pasti bunda kecewa. Karena nggak sedikit istrinya udah baik tapi suaminya nggak baik. Benar. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada. Tapi jadi amal nggak? Jadi amal, tapi belum tentu jadi amal soleh. Tapi kalau jadi amal soleh, apapun yang terjadi kita niatkan untuk siapa? Bunda melayani suami, iya ini perintah dari Allah. Bunda jadi cantik depan suami, harus apa enggak? Harus. Makanya bunda kalau suami nggak ngelihat kita lagi cantik-cantiknya nyetina naon. Bunda teh udah ikut senam jumba. Jeung cetuti teh didinya aya kan. Bunda teh udah merasa biar badannya bagus aku teh senam we gitu. Geus sabulan bunda teh senam. Terus bunda ngomong gini ke suami, "Ayah, naon? Bunda teh udah hampir sebulan senam." "Oh, bunda teh senam. Di mana senamna?" "Jeung cetuti didinya." Terus kumaha nya? "Ayah gimana ngelihat badan bunda sekarang?" Tiba-tiba suami kita ngomong kieu hungkul, "Oh, bunda teh senam." Asa perubahan. Sekitu-kitu wae gitu. Ta bunda teh ulah nyeri hate. Lamun bunda nyeri hate, senamna hanya jadi amal, enggak jadi amal Tapi kalau bunda nggak nyeri hati jadi amal soleh. Teu naon lamun suami aku nggak ngelihat aku ada perubahan mah. Da aku mah senam karena siapa? Jelas tidak?